Meski terdapat gonjang-ganjing, pemerintah memastikan akan tetap menaikkan pajak pertama nilai atau PPN 12% pada Januari 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menegaskan proses penetapan kebijakan tersebut masih berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan kebijakan ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat kelas bawah. Dikarenakan ada pengecualian PPN untuk barang dan jasa yang sering dikonsumsi masyarakat berpenghasilan rendah seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan tetap fokus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, subsidi dan insentif perpajakan yang akan diperkuat agar masyarakat kurang mampu tetap terlindungi. Dikritik soal kenaikan upah minimum pekerja yang mencapai 6,5%, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli buka suara. Menurutnya kenaikan upah minimum provinsi 2025 telah dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pemerintah tidak akan tutup mata terhadap kondisi pengusaha dan akan mengeluarkan stimulus yang diharapkan mampu meringankan beban mereka. Kebijakan kenaikan UMP harus dilihat secara terintegrasi dengan kebijakan lain seperti program strategis Presiden dan kebijakan fiskal pada 2025. Peningkatan produktivitas juga akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kompetitivitas nasional tanpa memisahkan isu kenaikan UMP dari faktor lain yang saling terikat. Di sisi lain, Apindo masih menunggu penjelasan terkait dasar perhitungan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Mereka khawatir kenaikan ini akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing, khususnya di sektor padat karya. Resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK dan terhambatnya pertumbuhan lapangan kerja baru menyeruak jika kebijakan ini dilaksanakan tanpa perhitungan yang matang. Presiden Prabowo Subianto mengundang 50 pengusaha asal Amerika Serikat ke Istana Negara. Menurut Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani, para pengusaha tersebut optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berniat menambah investasi. Rosan menyebut perdamaian dan stabilitas yang terjaga menjadi daya tarik utama bagi investor Amerika Serikat. Rosan juga menyatakan kepercayaan pengusaha AS terhadap kepemimpinan Prabowo meningkat, rasa nyaman mereka berinvestasi di Indonesia. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat disebut sebagai salah satu faktor pendorong kenyamanan tersebut. Selama beberapa hari di Indonesia, pengusaha Amerika Serikat dijadwalkan bertemu Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih untuk mendalami iklim investasi. Diskusi terbuka diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan produktif bagi masa depan investasi Amerika Serikat di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan hilirisasi 28 komoditas termasuk pertambangan, migas, kelautan, dan perkebunan. Nilai hilirisasi diperkirakan mencapai 118 dolar Amerika Serikat atau 1.877 triliun rupiah hingga tahun 2040. Staf ahli bidang pemerataan dan kemitraan usaha BKPM Andi Maulana menyebut investasi baru terus diupayakan untuk mendukung target ini. Sebanyak 28 hilirisasi menjadi prioritas diantaranya pertambangan, migas, dan kelautan. Hilirisasi ini berpeluang menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru. Namun tidak semua komoditas akan dihilirisasi, hanya 5-6 komoditas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan pertimbangan suplai dan daya saing salah satunya rumput laut. Elon Musk gagal mendapatkan paket gaji dari Tesla. Kegagalan terjadi setelah pengadilan Delaware menolak pemberian gaji yang telah disetujui rapat pemegang saham Juni lalu. Putusan Hakim Catelyn McCormick yang menolak paket gaji sebesar 56 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 890 triliun rupiah sama dengan putusannya pada Januari lalu. Hakim menilai paket gaji tersebut berlebihan karena mengejutkan investor dan menimbulkan ketidakpastian atas masa depan Elon Musk di Tesla. Elon Musk enggan menanggapi permintaan komentar, namun Tesla menyebut bahwa putusan tersebut salah dan akan mengajukan banding. Elon Musk dan Tesla dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung Delaware setelah McCormick mengeluarkan perintah terakhir pada pekan ini. Di pengadilan, Tesla menyebut bahwa hakim harus mengakui pemungutan suara para pemegang saham yang berlangsung bulan Juni lalu. Elon Musk diberikan paket gaji karena berhasil mengantarkan perusahaan mencapai target kinerja. Paket tidak meliputi gaji dan bonus tunai, namun menetapkan imbalan berdasarkan nilai pasar Tesla
yang meningkat hingga 650 miliar dolar selama 10 tahun sejak 2018.